Orang Kauman selain ulama, pengusaha, pejuang. Jadi kawan-kawan semuanya, kita sudah terhubung dengan narasumber kita sore ini. Beliau adalah Bapak Budi Setiawan. Seperti yang saya jelaskan pada poster, Pak Budi ini adalah salah satu tokoh masyarakat yang ada di Kampung Batik Kauman, Yogyakarta. Pak Budi selain sebagai tokoh masyarakat juga adalah Ketua MDMC Muhammadiyah Disaster Management Center. Leres ya Pak? Iya. Baik. Nah, teman-teman sudah nggak sabar ini menunggu kisah dan sejarah tentang batik di Kauman Jogja maupun sejarah sejarah Kampung Kauman Jogja itu sendiri. Karena kan kita juga mengenal dalam beberapa sejarah di Kampung Kauman Jogja ini juga cikal bakal berdirinya pergerakan Muhammadiyah. Leresnya Pak? Yeah. Baik Pak Budi, kita mulai dari awal supaya kawan-kawan ini mungkin kan macam-macam ya, ada di seluruh Indonesia gitu. Mohon diceritakan kepada kawan-kawan Pak, apakah Kampung Kauman Yogyakarta itu, kemudian korelasinya dengan keraton dan pendirian Muhammadiyah, sehubungan dengan sejarah Muhammadiyah yang lahir di kampung ini juga. Monggo Bapak, sebelum nanti kita ke batiknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita melihat tentang Kauman, Kauman memang tidak bisa dipisahkan dari Keraton Ngayogyakarta. Keraton Ngayogyakarta ini yang didirikan setelah terjadinya perjanjian Giyanti tahun 1755, kemudian mendirikan Keraton Ngayogyakarta ini. Ketika mendirikan Keraton Ngayogyakarta, sebagaimana yang lain, pasti kemudian mendirikan masjid. Ya. Jadi pasti depannya alun-alun, sebelah baratnya masjid, itu pasti, dimanakan seperti itu. Maka kemudian untuk memakmurkan masjid itu, maka didirikan Kampung Kauman. Jadi Kampung Kauman didirikan seiring berdirinya masjid sekitar tahun 1773. Jadi pada tahun itu ya udah beda 200 tahun gitu, hampir 250 tahun. Jadi Kauman seiring. Memang kemudian Kauman didirikan untuk memakmurkan masjid. Makanya ketika kampung itu didirikan, Keraton Ngayogyakarta ini kemudian mendatangkan beberapa tokoh ulama untuk berdiam di Kauman, kemudian diangkat sebagai abdi dalam kaitan urusan-urusan keagamaan. Dalam perkembangannya, kemudian abdi dalam ini memang di bawah Kawedanan Pengulon ya, jadi dipimpin kalau dulu disebut Huf Pengulu atau Pengulu Utama yang bertempat tinggal di sebelah utara masjid. Di samping itu kemudian ada juga para ketib. Ketib ini khotib yang tugasnya menjadi imam masjid, kemudian menjadi khutbah ketika hari Jumat ya. Ada juga kemudian para mutin. Mutin ini yang muadzin. Kemudian ada abdi dalam pametaan yang baju-baju putih untuk memakmurkan masjid. Ada abdi dalam kaji selusin 12 haji yang memang menjadi bagian dari perangkat Kawedanan Pengulon. Ada juga kemudian abdi dalam berjamaah yang jumlahnya 40 ya. Dulu memang seperti itu. Tapi memang karena para ulama yang datang di Kauman itu betul seorang ulama, maka kemudian banyak juga orang datang ke Kauman untuk ngaji, cari ilmu. Sehingga dulunya hanya ada ketib Wetan, ya ketib Sisih Wetan, ada ketib Semimi, ada ketib Cendono dari nama-nama ketib, kemudian berkembang menjadi satu pemukiman yang ramai di dunia. Sehingga dari waktu ke waktu Kauman menjadi sebuah pemukiman awal yang sangat ramai, di samping di sebelah selatannya adalah Beteng Keraton yang memang menjadi penduduk para biai keraton. Sehingga kemudian dalam perkembangannya para ulama ini menjadi abdi dalam keraton, dan kemudian di antara para ketib tadi ada yang kemudian ketib Amin yang nama ketuanya Muhammad Darwis. Karena ketib Amin ini Muhammad Darwis ini
lahir dalam lingkungan seorang pengulu, bapaknya Kiai Abu Bakar adalah seorang ketib juga, maka sejak kecil beliau ini hidup dalam suasana agama. Di samping itu, memang kalau ayahnya Abu Bakar juga seorang pengusaha batik, sehingga sejak kecil Kiai Dahlan secara sosial dan ekonomi tercukupi. Tapi menjadi menarik, Kiai Dahlan kemudian menggunakan kecukupan ekonominya ini untuk kemudian beliau belajar. Dia bepergian ke berbagai kiai, membeli kitab-kitab. Jangan bayangkan sekarang membeli kitab banyak mudah, dulu kan jadi sangat susah. Ya, sehingga kemudian dia punya banyak kitab dan belajar dari kitab-kitab itu. Dari pemahaman agamanya timbul keprihatinan. Sebagai seorang Muslim, lihat agama Islam yang diyakini kebenarannya, tetapi masyarakat Islam kok kemudian menjadi miskin, tertinggal, dan bodoh. Ini memperhatikan Kiai Dahlan. Kiai Dahlan melihat, ada sesuatu yang tidak benar. Kiai Dahlan mikir, gimana caranya menyadarkan masyarakat? Alhamdulillah pada saat itu awal abad ke-20 Kiai Dahlan bertemu dengan tokoh-tokoh lain, ketemu dengan tokoh-tokoh syariat Islam, ketemu dengan tokoh-tokoh Budi Utomo. Kiai Dahlan ini orang yang sangat terbuka, maka dia selain mengajar ngaji di Kauman, dia juga ngajar di sekolah raja. Sekolah raja, jadi sekolah raja itu sekolah yang didirikan di situ hanya para putra piyayi dan orang Belanda yang bersekolah. Tapi dia ngajar di situ, sehingga berinteraksi dengan tokoh-tokoh yang lain. Dari berbagai diskusi dengan para tokoh Budi Utomo, yang kemudian para tokoh Budi Utomo juga menyetujui ide Kiai Dahlan yang kepengen memajukan masyarakatnya, kemudian para tokoh Budi Utomo menyampaikan kepada Kiai Dahlan, kalau Kiai Dahlan pengen seperti itu harus mendirikan organisasi. Kata organisasi bagi Kiai Dahlan itu baru sesungguhnya. Tapi kemudian dari dialog itu dia mengkaji lagi, ternyata mendirikan organisasi sebuah pergerakan itu menjadi penting dalam rangka mengembangkan gagasan-gagasannya. Maka atas kerjasama dengan Budi Utomo itu didirikan Muhammadiyah sebagai sebuah organisasi untuk melaksanakan gagasan-gagasan pemikiran Kiai Dahlan yang pengen memajukan masyarakat Islam pada waktu itu. Sehingga berdirilah Muhammadiyah sebagai organisasi ditata secara modern. Di samping Kiai Dahlan mendirikan sekolah di rumahnya, yang karena Kiai Dahlan mengajar di sekolah piyayi tadi, sekolah raja, balik Kauman mendirikan sekolah yang waktu itu sekolah adalah sesuatu yang sangat-sangat baru bagi masyarakat Kauman. Cari ngaji kok pakai kursi, itu sesuatu yang sangat baru. Ini memang menimbulkan perbedaan pendapat, menimbulkan sedikit konflik di masyarakat. Tapi Kiai Dahlan kemudian bisa menjelaskan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya. Jadi Kiai Dahlan tidak langsung kemudian berkonflik, tidak, tapi kemudian menjelaskan, mendidik masyarakatnya. Sehingga Muhammadiyah akhirnya di Kauman diterima. Kira-kira itu awal berdirinya Muhammadiyah, sejak bermula dari kampung Kauman yang berakar kata Koim. Kauman dari kata Koim. Koim itu penegak. Jadi Koimuddin menjadi Kauman itu penegak agama. Awalnya untuk memakmurkan Masjid Gede Kauman, yang memang masjid kagungan dalam Keraton Ngayogyakarta. Kira-kira itu, Mbak. Baik Pak Budi. Jadi tadi disampaikan Pak Budi, Kiai Haji Ahmad Dahlan ini putra dari Kiai Haji Abu Bakar, yang memang secara ekonomi memang cukup sehingga memungkinkan sehingga memungkinkan untuk menimba ilmu di beberapa tempat, kemudian berbagi dan mulai mendirikan pergerakan Muhammadiyah, selain juga mempunyai background ada usaha pembatikan, leres ya Pak. Nah, apakah kemudian jejak usaha batik itu kemudian juga turut mewarnai sejarah di kampung Kauman, Pak? Karena kita juga jadi sekarang mengenal namanya batik Kauman, di beberapa literasi saya membaca ada itu sempat sekitar 1920-an bahkan sampai 30-an itu sangat subur batik Kauman, batik Sudagaran biasanya dikenal seperti itu. Bagaimana itu? Para ulama, para kiai itu kehidupannya secara ekonomi cukup karena mendapatkan tanah pelungguh dari keraton. Kerjaan dia, mereka itu ngaji, mengajar dan sebagainya. Pada akhir abad 19 kan muncul semangat industri. Di Jogja muncul industri batik,
di Jawa Tengah kemudian industri rokok itu saya pernah baca pada akhir itu. Ya, sesungguhnya batik awalnya itu bukan industri tapi karya seni. Karya seni yang dimiliki oleh keraton. Sementara orang Jawa pakaiannya nggak batik, tapi pakai kain dari tenun dengan itu. Tapi lama-kelamaan batik keraton itu kemudian masyarakat mulai meniru kan. Meskipun kemudian kalau Kiai Abu Bakar memang pengusaha batik tapi bukan dalam skala besar. Ya, bukan skala besar. Meskipun saya pernah baca antara Kiai Abu Bakar dan Kiai Saleh, saudara yang kemudian saling berbesanan itu disebut pengusaha batik pada waktu itu. Tapi kemudian saya mencoba mencari literasi lain, memang lebih menekuni usahanya apa kekiaiannya kan itu keulamaannya. Tapi menjadi menarik batik Kauman itu berkembang karena ini agak menarik dengan disebut batik Sodagaran. Batik Sodagaran itu kan batik yang diperdagangkan. Awal mulanya batik itu karya seni, hanya orang-orang tertentu yang bisa pakai batik. Tapi orang Kauman nakal-nakal sedikit gitu kan. Jadi ketika keraton mengumumkan pola batik seperti ini hanya boleh dipakai orang keraton, maka orang Kauman merubah sedikit pola itu. Kemudian diperjualbelikan. Ya. Hanya orang-orang keraton sendiri, orang-orang keraton yang juga mereka membatik, kan pengen jualan juga. Kemudian mereka nitipkan batiknya di Kauman. Jadi makanya seperti Kiai Dahlan, lebih banyak dia kemudian berdagang batik daripada menjadi industri batik. Karena batik itu memang menjadi menarik. Batik Sodagaran Kauman itu memang polanya sudah berkembang. Jadi mulai dari meniru polanya keraton, kemudian dirubah sehingga kemudian menjadi batik yang diperdagangkan. Nah, ketika menjadi batik yang besar, maka ada beberapa pengusaha yang memang spesialis batik. Batik itu satu karya yang memerlukan proses panjang dan membutuhkan tenaga banyak. Ya kita mulai dari batik mendesain awalnya ya, menggambar di kainnya, kemudian mulai membatiknya, ada proses bironi, ada model ngerok, ada proses medeli dan sebagainya kan prosesnya cukup panjang, membutuhkan ruangan yang besar. Nah, Kauman waktu itu belum sepadat sekarang, sehingga para pengusaha batik sudah bisa mempunyai ruang-ruang yang besar untuk proses batiknya. Sebagian memang para buruh batik itu membawa pekerjaannya ke rumah di daerah Bantul misalkan. Sehingga di daerah Bantul juga berkembang sekarang batik di Krebet dan sebagainya. Tetapi sebagian justru kemudian malah tinggal di Kauman. Nah, mereka sebagai buruh batik tinggal di Kauman dan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan batik. Memang ini kemudian berjalan dari waktu ke waktu kan itu. Sehingga mereka menjadi tambah masyarakat Kauman. Kalau dulu masyarakat Kauman itu masyarakat kiai, kemudian ada karena kiai kemudian nyambi batik, kemudian datang pengusaha batik juga, kemudian datang buruh batik Kauman sehingga kemudian ada variasi penduduk Kauman. Ya, tetap batiknya bertahan memang kemudian menjadi satu andalan di Kauman. Karena apa? Ya batik yang diperdagangkan tadi sehingga menjadi batik Sodagaran. Saya lebih mengetahui ini ketika ada seorang peneliti ya, waktu itu dia meneliti dalam disertasinya S3-nya itu bersama Prof. Edi Setiawati waktu di Jenderal datang ke Kauman menemui saya untuk mengantar jejak-jejak batik di Kauman. Kan batik Kauman ini menarik. Ketika zaman Malaysia itu zaman Krismon tahun 2000. Ya, zaman krisis tahun 30-an sempat macet juga. Tapi segera bangkit ya. Itu kan pasca Perang Dunia Pertama semuanya terpengaruh, tapi kemudian tahun 30-an bangkit lagi. Sehingga kemudian pengusaha batik di Kauman juga jalan dan cukup banyak meskipun kemudian saya lihat berganti orang kan itu. Jadi keturunan Kiai Dahlan tidak lagi berdagang batik, tapi ada pedagang keluarga lain yang kemudian berdagang batik. Ini jadi menarik. Kalau satu Kauman yang dulu kan terkenal kalau dia berdagang batik maka di rumah harus batik handel kan itu. Beres. Kemudian dia berdagang batiknya agak berkurang tapi diambil alih oleh yang lain. Karena namanya perdagangan pasti ada persaingan, meskipun saya tidak mengatakan persaingan yang saling menjatuhkan, bukan itu. Tetapi orang yang kemudian menekuni lah yang akan survive, dan dia kemudian mengembangkan batik itu sendiri. Ketika batik tulis kemudian berkembang menjadi batik cap,
yang bisa lebih cepat, tentu orang-orang yang mengikuti pun akan kemudian survive, kan seperti itu namanya dunia usaha yang berkaitan berproses seperti itu. Jika usaha batik berkembang terus, tapi berganti orang ya, seperti juga kemudian dari Mbah Jimuh itu turun, Mbah Haji Narju juga kemudian turun, tapi kemudian digantikan Pak Bajuri, Haji Bila dan sebagainya, itu kan memang kemudian orang-orang yang profesional ya menekuni dunia batik dan berkembang. Sementara ada juga batik-batik yang tetap batik tulis tetapi bersifat personal. Ini bertahan sampai tahun 2000-an masih bertahan, tetapi buatannya ya hanya satu atau dua saja, tidak industri yang besar. Tapi kalau industri itu kan sudah berhenti sekitar tahun 70-an kan itu ya. Ketika kemudian ada suasana ketegangan yang lebih bebas, maka kemudian batik tahun 70-an itu kan terlihat sangat menurun. Saya masih ingat tahun 60-an itu, saya masih dolanan di rumah-rumah batik, tempat bironi, tempat medeli. Saya ngerti medeli itu apa, ngerok itu apa, meskipun aku ya masih ngalami satu bulan di rumah teman yang memang ada proses batik dari batik, ngecap yang model cap, atau proses selanjutnya. Batik itu unik, ada proses panjang yang harus dilalui hingga sampai menjadi siap batik yang diperdagangkan. Kira-kira itu, Mbak. Baik, Pak Budi, saya lanjutkan lagi. Nah, saya sempat tangkap itu tadi Pak Budi menyebutkan ada Haji, kemudian HM Moh maupun Haji Muhammad Narji ya Pak, karena beberapa literasi juga menyebutkan itu salah satu juragan batik yang sampai ada plang. Kalau zaman dulu itu kan juragan batik ada plang di rumahnya gitu Pak. Nah, ini mungkin buat teman-teman muda nih yang suka biasanya blusuan, sekarang kan lagi ngetren tuh Pak, wisata heritage ngaten. Nah, sampai sekarang apa masih ada Pak bangunan-bangunan itu Pak? Monggo Bapak. Masih ada. Yang kemarin terakhir dirobohkan diganti itu tempatnya Haji Bajuri. Kalau tempat Haji Muh, HM Muh itu masih ada bangunannya, masih asli, jamnya sudah direhab ya. Tulisannya batik andel juga masih ada. Tetapi memang pemiliknya sudah berganti. Dan bekasnya sudah tidak kelihatan, kecuali rumahnya masih menunjukkan rumah yang dulu pasti ini orang yang sosial ekonominya tinggi, kan kira-kira seperti itu. Jadi di Kauman rumah-rumah seperti itu masih ada, tapi memang kemudian bekas bironi, bekas untuk medeli itu sudah berubah menjadi hunian rumah tangga dari para keluarga atau buruh batik yang kemudian tinggal di situ ya, dari setelah tahun 70. Baik. Rumah menjadi rumah tinggal ya. Baik. Jadi artinya bangunan-bangunan, kalau misalnya kawan-kawan mau napak tilas itu masih ada, tetapi mungkin sudah berganti pemilik yang bukan asli dari terahnya ngaten ya Pak. Ya. Baik. Ada terlihat. Ini ada Pak Muhansir. Bagaimana Pak? Dari Riau nih. Dari Pekanbaru Riau. Pak Muhansir. Jadi menjadi menarik dari Pekanbaru Riau. Jadi kemudian kita bisa melihat jejaknya itu pada perubahan bangunan. Pada bangunan-bangunan Indi, orang mati bangunan Indi yang dibangun di permodalan sekitar 20-an. Itu ada beberapa rumah yang kemudian menurut saya ini nggak mungkin ya kalau tidak dibangun oleh orang-orang yang sosial ekonomi. Itu bisa dilihat. Atapnya itu plat. Yang diukir itu nggak mungkin, itu jelas bukan buatan dalam negeri. Pasti buatan Eropa itu kan. Ada beberapa tiangnya dari besi, berukir-ukir itu nggak mungkin. Saya masih melihat 2-3 rumah yang seperti itu. Saya pernah kemudian menanyakan pemilik bangunan dulu itu. Semuanya usaha batik dulu itu, rumahnya gede-gede, di belakang punya halaman luas untuk proses batik. Masih ada, meskipun sekarang sudah berubah fungsi ya. Kira masih bisa melihat. Masih ada lagi menarik. Ada beberapa rumah Kauman yang lampunya itu pakai lampu gas. Saya masih lihat yang satu sudah dirobohkan, ada 2 di dinding rumahnya itu ada bekas lampu gas. Ya kalau kita bisa bayangkan orang punya lampu gas di tahun itu kalau nggak orang yang ya kan gitu kan. Ada juga yang rumah ini saya kalau istilahnya. Misalkan sini dinding ini atap itu ya ada penahan ini.
yang miring itu. Apa namanya Pak? Iya Pak, ya Pak, yang terbuat dari besi diukir-ukir itu Nah, Pak, iya. Pak. Itu kalau semakin ruwet istilah saya ya, semakin ruwet dan indah, itu menunjukkan status sosialnya pasti paling tinggi. Atau enggak di atas pintu ada hiasan dari besi seperti itu. Itu bukan buatan Indonesia, itu buatan Belanda. Jadi dulu Belanda membawa seperti itu ke Indonesia, dia balik kapalnya ke sana membawa rempah-rempah, katanya sejarah seperti itu. Yang bisa beli kan orang yang punya kemampuan secara ekonomi. Menjadi menarik begini, tidak sekedar kunonya, rumah saya itu rumah kuno. Tetapi isinya tadi itu sederhana sekali, karena itu sudah dibangun sebelum ada batik. Jadi masih kuno betul, tapi kemudian ketika usaha batik perdagangan maju, orang bisa membeli seperti itu, maka kita bisa melihat beberapa penelitian arsitektur pernah saya antar ke bapak rumah itu dan menunjukkan pada saya, pasti ini tingkat sosial ekonominya tinggi sehingga mereka bisa beli membangun yang seperti itu. Meskipun kemudian dan dia menunjukkan ini kan enggak, ini kan memang menjadi tarik untuk dikaji, ya kan, kira-kira seperti itu. Baik, yeah. Jadi memang di beberapa media maupun literasi menyebutkan di Kauman itu sejak ada juragan-juragan batik yang membangun rumahnya dengan model Indis, jadi mengadaptasi gaya Eropa tetapi disesuaikan dengan dengan iklim tropis kita ya, dan kurang lebih seperti itu. Jadi bisa dikatakan bahwa adanya batik adalah sebagai penanda semacam kebangkitan ekonomi atau kemajuan pembangunan di gedung rumah-rumah di Kauman, Pak. Karena kan selain rumah juragan batik, apa Pak yang mungkin bisa kawan-kawan nanti kalau misalnya napak tilas atau wisata heritage bangunan-bangunan yang istimewa yang mau di itu. Awalnya itu harus diakui itu batik awalnya itu. Ketika batik maju ya, kemudian membangun rumah-rumah Indis, maka kemudian orang terlihat. Kita bisa lihat juga rumah sepanjang jalan Kauman yang rumah-rumah lama itu pasti tingginya di 1 meter kira-kira dari jalan. Kemudian ada longkangan yang bisa untuk duduk-duduk. Karena memang kemudian kalau sore hari orang duduk di situ sehingga orang Kauman itu sangat akrab antara satu dengan yang lain ya. Orang Kauman itu karena kemudian juga cukup homogen dari segi agama, itu kan seperti itu. Nah, ini kemudian memang batik selain sebagai karya seni dan karya menjadi batik saudagar menjadi bisnis, itu makanya orang-orang Kauman secara ekonomi menjadi mapan. Menjadi menarik begini Mbak, setelah Muhammadiyah lahir, maka kemudian kampung Kauman ini juga selain usaha batik menjadi tempat pergerakan Muhammadiyah. Dan waktu itu, tahun 15, tahun 16-an, mulai selain usaha batik, usaha buku. Maka selain batik handel, ada book handel. Perusahaan-perusahaan percetakan buku. Ini luar biasa kalau kita lihat pada waktu itu loh ya. Ada gerakan seperti dibawakan oleh Kiai Dahlan untuk mencerdaskan, maka kemudian ini menjadi satu bahwasanya kalau batik sebagai media dakwah, itu ketika Kiai Dahlan para pedagang batik berkembang. Jadi kalau kita lihat di Pulau Jawa, di Jawa Barat itu Garut daerah batik, Pekalongan daerah batik, di Jawa Timur Ponorogo daerah batik ya. Maka perkembangan batik sebagai sarana dakwah karena Kiai Dahlan atau yang lain itu kemudian daerah-daerah itu selain berdagang batik juga kemudian menyebarkan paham-paham agamanya. Agak perlu dibedakan Mbak antara pengusaha batik yang memang memproduksi batik dengan para pedagang batik. Ini beda. Para pedagang batik yang mau tempat-tempat lain, sementara para pengusaha batik tekun memproduksi batik kan itu. Tetapi menjadi menarik untuk para pedagang batik ini, menurut saya gerakan Muhammadiyah itu mendapat subsidi yang kuat dari para pedagang, para pengusaha batik ini. Sehingga kemudian Muhammadiyah sebagai sebuah organisasi juga bisa berkembang karena didukung para pengusaha batik yang memang kemudian mensupport ya para ulama yang menjadi guru. Demikian juga tadi ada ketika kemudian usaha buku, perusahaan buku
menyebarkan tuntunan-tuntunan agama juga didukung. Meskipun kemudian tidak sehebat perkembangannya dengan batik. Karena ayah saya, kakek saya itu, saya pernah lihat papan namanya itu Hajat Book Handel, perusahaan buku, kan gitu. Jadi dari situ saya melihat bahwa memang kemudian dua usaha ini, meskipun yang usaha buku tidak secara ekonomi kemudian mendatangkan keuntungan yang besar daripada batik. Tetapi ini saling menopang. Dengan buku masyarakat menjadi lebih pintar, sehingga kemudian akses keluar pun menjadi lebih besar. Karena waktu itu memang komunikasi tulis, itu kan ada dua, satu tulis Arab, kedua tulis Latin. Mau tidak mau ketika ingin berkembang, maka juga harus belajar tulisan Latin ini, bahasa Belanda. Maka anak-anak Kauman yang mulai melek pengetahuan sekolah di Belanda, maksudnya sekolah di sekolah-sekolah umum, sehingga dia ada ilmu-ilmu baru yang menopang penyebaran batik, menopang penyebaran buku, maupun menopang penyebaran agama Muhammadiyah ini, kira-kira seperti itu. Baik, waduh semakin menarik ini kawan-kawan. Jadi dari Kampung Batik Kauman Jogja, kita punya korelasi yang panjang, mulai dari keraton yang kemudian menempatkan para abdi dalam, para pemuka-pemuka agama ke Kauman, kemudian ada Muhammadiyah, ada usaha-usaha batik, kemudian disusul dengan usaha buku karena untuk penyebaran agama. Waduh, menarik. Sebentar Pak Budi, ada tadi kalau nggak salah ada juga yang nanya, ini Pak Muhansir, izin bertanya, apakah batik atau membatik juga dijadikan media dakwah dan penyebaran Islam di Jawa, kira-kira pada masa apa? Nah itu tadi ya Pak ya, Desundi Pak. Ya, jadi memang tidak jarang, tapi kemudian para ulama ini berdagang batik sehingga sekaligus karena dia mobile ya ke kota-kota lain, maka dia juga menyebarkan paham agamanya itu tadi. Baik. Nah, Bapak itu tadi, mungkin juga teman-teman bisa catat, itu tadi yang disampaikan Pak Budi, ada istilahnya batik Sudagaran. Jadi Sudagaran itu karena mengadaptasi batik yang sebenarnya waktu itu adalah untuk konsumsi keraton, tetapi kemudian keluar supaya nggak terlalu sama, lurusnya Pak. Maka diakali lah istilahnya, dibuat strategi membuat motif-motif yang tidak sama persis, hanya mirip saja, dan kemudian disebut dengan batik Sudagaran. Baik Pak Budi. Kemudian bangunan Pak. Kalau bangunan selain tadi yang disampaikan Pak Budi, beberapa model indis yang memang karena kemasyhuran usaha batik saat itu ada pada juragan-juragan batik. Selain rumah-rumah juragan batik Pak, bangunan apa lagi Pak yang menarik buat kawan-kawan ini kalau mau jalan-jalan wisata heritage ke mengenal Kampung Batik Kauman? Jadi kan begini, seperti saya tadi matur, yang pertama bangunan betul-betul bangunan kuno. Bangunan milik para ketip ini dibangun sekitar tahun 1800-an pada awal abad 19. Para ketip, para penduduk Kauman awal ya. Rumah saya yang saya tinggal itu bangunan kuno. Saya katakan mungkin ini bangunan kedua Kauman. Ya memang kemudian sudah sedikit saya rubah, tetapi kayunya dan sebagainya masih bangunan kuno. Saya lihat apa? Karena tadi besi yang nopang itu masih sangat sederhana. Bukan yang sudah pedagang batik. Nah, kemudian ketika batik mulai muncul pada awal abad 19 ya, atau pergantian itu, maka kemudian mulai ketika batik cacat modelnya ada model indis tadi. Ya. Memang kemudian tidak semuanya bertahan. Sampai sekarang masih ada beberapa bangunan yang masih sangat asli, tetapi kemudian ya harus diakui ketika kemudian orang berkeluarga, beranak pinak, bangunan-bangunan para ketip mulai terbagi-bagi. Karena kemudian secara ekonomi tidak bisa bersaing, ya membagi tanahnya itu untuk keluarganya. Sehingga kalau bangunan para ketip ini pernah dilacak oleh seorang arsitektur ya, dalam disertasinya mencoba memetakan bangunan awal di Kauman. Beliau masih bisa menggambarkan peta itu. Tapi kemudian pedagang batik ini membangun. Ini menjadi menarik. Berbeda antara pedagang batik tidak melakukan ekspansi untuk membeli rumah-rumah para ulama yang kemudian dalam tanda kutip enggak, mereka membangun sendiri. Kita bisa buktikan di Kauman. Kemudian rumah-rumah yang gede di tadi memang rumah-rumah milik
berdagang batik, sementara rumah-rumah kuno para ketip itu terbagi-bagi di antara keluarganya. Menjadi menarik, di Kauman bangunan-bangunan kuno tadi berlantai 2. Zaman dulu loh. Itu kalau nggak orang yang punya kemampuan anemer itu memborong bangunan, itu susah. Nggak bisa bangun. Iya, di Kauman dulu ayah cerita, tak duduhi omah kuwi lantai loro, ning dhuwur ana kamar mandi itu kalau yang membangun itu betul-betul. Iya, seorang anemer yang ngerti betul. Nah, ini maka tadi katakan karena mereka kan sekolah ke sekolah Belanda gitu kan, sehingga mendapatkan ilmu, sehingga berani melakukan itu. Nah, maka kemudian bangunan-bangunan itu dibangun secara kualitas bangunan, ya secara teknik sipil itu diakui. Inilah kemudian yang juga membangun, misalkan asrama gedung Mu'alimin yang kuno, itu juga dibangun oleh itu. Terkenal nama Kiai Sarkowi. Kiai Sarkowi itu muridnya Kiai Dahlan, tetapi dia mempunyai kemampuan dalam soal bangunan. Beliaulah yang membangun gedung-gedung Muhammadiyah, termasuk rumah-rumah di Kauman, yang dibuat berlantai 2. Ini memang kemudian menjadi kekhasan di tahun itu, maksud saya ya. Di awal abad ke-20 ada orang bangun seperti itu kan masih sangat jarang. Kira-kira itu, Mbak. Baik. Menyimak tentang lantai 2 di Kampung Kauman. Ini ada yang komen ini Pak, Bapak atau Mas ini, Anto MP, ada beberapa langgar dur dibangun di lantai 2. Nah, apa itu Pak langgar dur, Pak? Langgar dur itu langgar kuno, menarik yang ya, langgar dur itu kebetulan sebelah rumah saya ya, langgar dur itu ya. Bagaimana itu Pak? Jadi langgar dur itu karena dibangun lantai 2. Langgar kidul langgarnya Kiai Dahlan itu dibangun juga lantai 2. Itu kan langgar-langgar yang dibangun awal abad 20 atau abad 19. Ini makanya pasti dibangun orang yang mengerti betul teknik bangunan. Jadi bangunan paling kuno berlantai 2 itu langgar dhuwur dan langgar kidul. Nah, meskipun langgar kidul masih utuh, langgar dhuwur ini lebih kuno daripada langgar kidul. Meskipun sekarang sudah berfungsi sebagai bangunan. Ini saya katakan tadi, ini pasti yang membangun itu orang-orang yang mengerti tata bangunan yang tidak sederhana. Memang kalau langgar dhuwur di atas tidak ada kamar mandi. Di atas tetap untuk rumah waktu itu untuk asram, untuk tempat tidur, serta untuk sholat. Tetapi tidak tempat mengajar juga. Sementara kamar mandi, tempat wudhu ada di bawah. Nah, ini tetapi tinggal rumah tinggal di Kauman Tengah itu ada rumah tinggal yang berlantai 2, di atasnya ada kamar mandi. Kan kalau sudah mikir air ini kan harus sedemikian rupa agar tidak bocor ke bawah. Nah, inilah yang kemudian pasti dibangun oleh orang-orang yang mengerti betul tata bangunan. Baik. Menarik Pak. Sementara yang bangunan indis tadi ini belum berlantai 2, meskipun sudah menggunakan atap yang luar biasa, tetapi tidak berlantai 2. Besar dengan lantainya bukan keramik ya, tetapi tegel kuno itu yang bermotif bagus itu. Kemudian tiangnya besi, atapnya ini plat yang berukir. Nah, sekarang tinggal bekasnya saja, masih belum beristilah saya sudah mulai bolong-bolong, tetapi bisa menunjukkan jejak sejarah yang luar biasa. Baik, luar biasa ini kawan-kawan. Jadi kita bisa membayangkan nanti kalau sudah PPKM, sudah pandemi ini sudah mulai bisa reda, bisa terkendali, insya Allah ini kawan-kawan bisa wisata heritage, jalan-jalan ke Kampung Kauman terus ya Pak. Baik, nah jadi itu tadi disebutkan sama Pak Budi, bangunan-bangunan bersejarah, kemudian kita bisa mengenal bagaimana kejayaan masa Juragan Batik saat itu ketika dilihat model-model rumah indisnya, kemudian langgar karena ada pergerakan Muhammadiyah. Nah kita geser ini Pak ke Masjid Gede nih, karena kan kita nggak bisa memisahkan Kampung Kauman dengan Masjid Gede yang keren itu gitu. Nah saya menarik ini membaca Instagramnya Pak Budi, ada pohon jambu di Masjid Gede sampai buahnya merah nggak ada yang ambil. Padahal kalau Pak Budi menuliskan, padahal kalau pas saya kecil belum sempat berbuah udah habis. Nah, mungkin kira-kira itu bisa jadi gambaran gitu. Apa sudah ada sedikit pergeseran, Pak? Maksudnya jambu itu nggak diambil sama anak-anak zaman sekarang. Apakah takut naik ke pohon jambu, ataukah sekarang jarang ke masjid sedikit,
Atau bagaimana Pak? Maksud saya mungkin Pak Budi bisa menceritakan bagaimana suasananya di masjid gede pada saat Pak Budi masa kecil dengan sekarang misalnya gitu. Monggo. Jadi kan begini, kalau dulu masa kecil saya pulang sekolah itu pasti deleke tas di rumah, langsung lari tetap pakai bawa kain sarung. Bal-balan di depan masjid, nanti adzan, sholat, sarung ditaruh, bal-balan lagi. Jadi masjid gede karena punya halaman yang luas, baik serambinya, ada kolamnya, kita bisa mandi di situ. Bahkan yang dulu sebelum saya, orang kawan itu masih bisa renang. Kenapa? Ada kolam yang besar dan cukup dalam. Ketika saya kecil, kolam masih ada, kita bisa bermain dan main air dan menjadi dasar. Saya bisa berenang awalnya itu ya dolanan yang berulang Kauman. Dulu di sebelum tahun 70 ya, itu ada gelombang di halaman Pabongan. Jadi Pabongan itu utara masjid, itu ada lapangan badminton, sebelahnya kita buat kolam. Meskipun kolamnya, airnya relatif jernih ya, sehingga kita berenang di situ. Memang kemudian pernah terjadi kecelakaan, ada 2 anak yang meninggal, kemudian kolam itu ditutup. Itu menjadi bagian itu. Sehingga kalau dulu nggak sempat makan, ya kita cari mau mangga, mau apa ya, mesti warnanya masih hijau ya, pasti berburu kan tuh. Di jaratan makam sebelah barat masjid itu ada pohon woh salam. Buahnya kecil-kecil itu sudah mesti bayangkan, pokoknya loncat situ cari buah. Jadi memang waktu itu karena permainan anak ya permainan lebih banyak permainan fisik. Kita nggak terikat gadget seperti anak sekarang kan gitu. Jadi permainan fisik semua. Kalau hujan ya hujan-hujanan, bahkan kalau hujan itu kita buat halaman masjid itu untuk telusuran tuh ya. Lepas semua pakaian, lari-lari telusuran di situ udah senang sekali. Ini sekarang jarang, Pak. Gimana? Kalau sekarang nggak ada. Sekarang paling anak itu main bola, yang masih main bola. Tapi kalau yang hujan-hujan itu sudah jarang. Mereka memang kemudian juga disibukkan dengan kegiatan lain. Malam hari pun, Kauman itu tidak seterang benderang sekarang. Maka malam hari dulu kalau pas padang bulan, itu kita manfaat betul, lari-lari jagungan. Malam-malam itu, ini sebuah namanya permainan anak. Itu habis isak, kita udah habis ngaji, itu sudah lari kemana-mana di pelataran jagungan. Bahkan kemudian kita akan buat alat penerang sendiri, pakai kaleng, dikasih lilin di tengahnya, itu menjadi semacam apa? Kalau sekarang menjadi semacam senter. Ya iya, nah, itu sudah senang sekali ya. Memang zaman berubah itu sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Saya sering mengatakan pada teman-teman bahwa Kauman berubah ya, tetapi harus ada orang-orang yang mencoba menjaga perubahan itu dalam koridor yang kita inginkan. Artinya koridor itu harus ada. Masih sebenarnya masih ada sisi lain ya. Orang Kauman ya. Selain ulama, pengusaha, pejuang. Ini kalau kita lihat, ini bermula cukup lama. Ketika Hamengkubuwono II, itu kemudian ada friksi di keraton. Ada friksi. Hamengkubuwono III diangkat Belanda, waktu itulah datang Raffles menyerbu Jogja. Pasukannya bersama orang-orang Savoy yang lebih dikenal dengan Geger Spey dalam tulisan naskah disebut Geger Spey yang dulu tapi bekasnya udah hilang. Dulu kan bekasnya yang di Joteng Timur itu kan sempat dibobol, sudah direhab sekarang. Itu kemudian keraton itu dikuasai oleh Belanda 3 hari. Hamengkubuwono II dan lari ke Masjid Gede Kauman, berkumpul bersama seluruh jamaah Kauman melakukan perlawanan terhadap tentara Sepoy tersebut. Pertempuran 3 hari 3 malam, meskipun kemudian banyak yang gugur. Saya pernah baca dalam catatan sejarah itu, yang tentara Raffles beberapa orang yang gugur, tapi itu jauh sekali banyak orang Kauman yang gugur. Tetapi Hamengkubuwono II selamat. Nah, inilah Hamengkubuwono balik lagi keraton, beliau setelah damai, tapi kan itu harta benda keraton sudah dijarah banyak. Memang akhir-akhir ini banyak dikembalikan ke keraton lagi. Cerita dulu disebut Perang Sabil, saya baca di sebuah literatur yang di Sonobudoyo menunjukkan bahwa itulah Perang Sabil pertama yang dilakukan warga Kauman. Kisah itulah yang
kita ceritakan pada masyarakat Kauman sehingga timbul. Sehingga pada di utara Masjid Gede Kauman itu ada monumen, ada 24 nama pahlawan yang gugur mempertahankan kemerdekaan. Mulai dari pertempuran Kota Baru melawan Jepang sampai pertempuran melawan Belanda. Ini untuk menunjukkan kemudian apa sikap masyarakat Kauman yang kalau sudah dikatakan yuk perang itu ya ayo gitu. Saya pernah mendengar seorang tokoh pejuang, kalau orang Kauman perang itu ada Belanda malah pelondonin di tak tembak itu. Bukan ada Belanda lari nggak londonin di tak tembak. Ini kisah ini memang perlu kemudian kita ceritakan ulang kepada warga Kauman untuk memberikan semangat kabupaten. Nah, pada sisi yang lain ada juga yang menarik, Pak. Jadi tadi saya katakan Muhammadiyah pedagang batik menimbulkan semangat pendidikan. Agak susah loh, Mbak. Di Kauman itu setidaknya ada 12 profesor yang lahir ini yang sering saya ungkap ya. Profesor perempuan pertama di Indonesia, Profesor Baroroh Barit, itu orang Kauman. Ada Profesor Tujimah, itu orang Kauman. Itu untuk menunjukkan betapa orang Kauman itu punya daya juang pendidikan yang tinggi. Kemudian sampai sekarang pun orang-orang Kauman ada Profesor Darwi Saismadi yang guru besar kedokteran UGM itu orang Kauman juga. Artinya saya mengatakan itu supaya orang Kauman itu kemudian semangat juangnya tinggi, semangat wira swastanya juga ada, tapi semangat pendidikannya juga maju. Kalau sekarang di Jakarta ada Profesor Zubairi, ketua ID yang cukup populer sekarang karena beliau menjadi Satgas COVID, itu juga kelainan Kauman juga. Inilah yang kemudian saya bisa ceritakan pada yang lain menunjukkan betapa orang-orang Kauman itu harus gigih berjuang. Karena memang tadi saya matur juga, Kauman itu berubah, ya. Tapi justru kemudian bagaimana perubahannya kita arahkan agar tetap semangat agamanya nggak hilang, semangat sekolah pendidikannya nggak hilang. Di samping itu ada semangat wira swasta. Mbak Ella pasti pernah lihat jalan Kauman. Sekarang penuh dengan usaha, meskipun bukan usaha batik, tetapi ada semangat wira swasta yang tinggi. Ini juga perlu kita, bukan wira swasta, ini perlu kita tumbuhkan. Kauman itu dua sekarang ini. Satu, perusahaan industri kaos, ya bukan batik lagi yang sudah sekarang batik susah lah untuk dipertahankan. Yang kedua, industri kuliner. Kuliner Kauman itu cukup populer, kuliner Kauman. Inilah yang saya katakan. Ya, tiga hal ini, pendidikan harus maju, kemudian sikap agama tetap bertahan baik, kemudian yang ketiga wira swasta. Ini harus kemudian kita jaga agar memberi warna Kauman. Ya, kira-kira itu, Mbak. Wah, luar biasa. Jadi kawan-kawan, kampung yang sudah berusia ratusan tahun ini, gudangnya profesor, artinya dalam sebuah kampung ini ada kisah kemudian batiknya, ada kemudian kisah pendirian Muhammadiyah, kehidupan religinya yang maju, tetapi juga sekaligus intelektualitas lahir di kampung ini karena tadi yang disebutkan Pak Budi, ada kurang lebih 12 profesor yang berasal dari kampung Kauman. Dan ada 4 pahlawan nasional dari kampung Kauman. 4 pahlawan nasional yang ada. Mungkin kawan-kawan ini harus bukan sekedar bangga, tetapi harus kita wariskan pada artinya betul, artinya semangatnya itu mesti diingat dan dihidupkan, artinya supaya kawan-kawan muda sampai sekarang itu juga bisa paham gitu Pak ya, kalau sudah mendengar sejarahnya dari Pak Budi ini. Baik Pak, waktunya nggak terasa, sudah mulai agak menipis sudah Instagramnya karena kita terbatas waktu 1 jam, padahal seru banget ini sama Pak Budi. Tapi mohon maaf sebentar, ini ada yang tanya tadi, apa Pak yang mengilhami pola-pola dalam batik Kauman biasanya yang ada di batik Kauman? Ini pertanyaan dari Pak Muhansir. Monggo Pak. Kalau mungkin jadi, Pak, pola batik awalnya kan baku. Mau yang pola parang rusak, mulai pola yang kan baku. Tetapi itu tadi kemudian ada orang-orang Kauman yang sedikit-sedikit nakal, istilah saya, merubah pola-pola itu. Memang belum sampai ke pola yang sekarang ya, waktu itu ya. Masih ada pola-pola baku, belum sampai kemudian merubah menjadi seni lukis batik kan belum. Tetapi waktu itu sudah kemudian bisa
menjadi batik perdagangan yang terus berkembang. Ya, jadi ya. waktu itu pola batik kan juga sangat terbatas kan gitu. Baik, berbeda dengan sekarang yang benar dia dirubah menjadi lebih pada seninya kan itu. Iya, jadi mungkin Pak Muhansir saya bisa tambahkan sedikit bahwa pola-pola batik di batik Kauman itu kurang lebih seperti batik-batik pakem keraton, tetapi disebut Sudagaran itu tadi melakukan adaptasi yang supaya tidak mirip betul. Karena dulu batik hanya dikhususkan untuk kerabat keraton. Ngeten nih Pak Nyeleres. Baik Pak, ini Pak. Nah sekarang adalah apa Pak kegiatan atau ritual budaya ataupun yang berhubungan dengan religi yang masih tetap ada di kampung Kauman Yogyakarta. Monggo Pak. Jadi begini, kalau saya lihat Kauman kita punya keuntungan kampung ini homogen. Meskipun homogen ini bisa menjadi kelemahan juga, tetapi kita punya semangat kepeloporan. Ini yang terus saya coba hidupkan. Sekarang di Kauman, coba misalkan dalam Kauman ini pada tahun 98 reformasi itu menjadi tempat awal demonstrasi di luar kampus. Ini dari agak-agak nyepet politik, tapi saya mau sejarahnya saja. Bagaimana orang Kauman kemudian menjadikan kampung Kauman, yuk Anda mau gerakan Kauman menjamin. Pada aksi reformasi 20 Mei, orang UGM itu kembali sehat malam. Mas Budi, besok kejadiannya gimana? Saya katakan saya nggak ngerti. Tapi kalau ada apa-apa silakan masuk Kauman. Ribuan nasi bungkus sudah disiapkan oleh para ibu-ibu. Karena mereka semangat. Ibu dapat cerita ketika zaman pertempuran kemerdekaan dulu, ibu-ibu memasak demikian banyak untuk para gerilyawan. Cerita itu kita hidup. Beres. Sebentar teman-teman, ini kayaknya ada gangguan sinyal ini dari Pak Budi. Nah, habis saya kadang-kadang keganggu masuk lain. Jadi kan cerita ini kita hidupkan terus agar kemudian masyarakat Kauman mengerti ada sifat-sifat kepeloporan. Sekarang dalam kasus COVID ini, ketika COVID muncul di Kauman sudah muncul, kita harus mengadakan sesuatu. Waktu itu karena sifatnya ekonomi, banyak orang kehilangan pekerjaan, kita membentuk ASDC, Aksi Sosial Dampak COVID. Kita kumpulkan dana, kita beri voucher mereka beli di tetangganya, kita beri logistik ya untuk membantu. Ketika kemudian kasus COVID meningkat, maka semua yang isolasi mandiri mendapatkan suplai logistik dari warga juga yang dikelola. Bahkan kemudian ketika korban COVID mulai banyak, maka di Kauman, yuk kita adakan tim pemulasaran jenazah. Alhamdulillah di Kauman sampai sekarang kita membantu banyak kampung untuk pemulasaran jenazah. Bahkan kemudian jenazah COVID ketika Sarjito rumah sakit penuh, silakan bawa ke Kauman. Kita menjemput memandikan jenazah di Kauman, baik laki-laki. Memandikan jenazah COVID sekarang setelah mereka belajar di Sarjito, pulang langsung berani. Nah, inilah saya katakan sifat kepeloporan terus kita tumbuhkan. Nah, ini dalam kasus COVID ini menjadi cerita apa? Saya sampaikan kepada warga juga bahwa kita punya sifat kepeloporan yang tidak boleh hilang. Ini tadi tentu butuh orang-orang yang kurang gawian untuk menggerakkan kira-kira itu, Mbak. Baik. Matur nuwun Pak Budi. Kalau ada teman-teman yang bertanya, kalau kediaman Kiai Haji Ahmad Dahlan segala macam juga masuk di dalam kampung Kauman ya Pak ya? Masih ada. Jadi di bawah langgar Kidul itu ada museum kecil, Museum Kiai Dahlan. Di sampingnya bekas rumah Kiai Dahlan yang sekarang menempati ya cucu-cucunya atau cicit-cicitnya itu masih ada. Nggih, leres matur nuwun. Kalau upacara ataupun peringatan yang masih lestari sampai sekarang Pak di Kauman apa Pak? Kan kalau misalnya bulan Ramadan dulu ada pasar apa itu Pak ya, pasar jajanan. Tiba. Tapi kalau Kauman ini kan menjadi arena kegiatan keraton. Seperti sekaten, gamelannya di Kauman. Nanti pada Idul Adha ada gerbek Maulud, gerbek Adha, gerbek besar Maulud, gerbek Sawal. Ritual itu memang ritual keraton yang di tempat Kauman. Ada lagi ritual kalau Isra Mi'raj itu jarang orang tahu. Ada selalu orang Jawa itu kan membuat simbol. Yang simbol itu kemudian dihadiahkan pada masyarakat. Itu kan selalu ada seperti itu.
Meskipun itu bukan milik Kauman, tetapi kita menghormati sebagai tradisi dari keraton yang ditempati Kauman. Sehingga kemudian masyarakat Kauman juga menghormati itu, dan kemudian seperti sekaten, masyarakat Kauman mengambil untungnya dengan berdagang di sekaten. Nah, ini saya katakan ada saling menguntungkan. Kisah ini jalan, simbiosis mutualisme. Ada simbiosis kira-kira itu. Baik, baik. Matur nuwun Pak Budi dan kawan-kawan semuanya yang sudah sabar dan antusias menyimak, tetapi memang live Instagram kita terbatas 1 jam. Sebelum saya tutup, Pak Budi, mohon dibagi kalimat penutup ini, closing statement dari Pak Budi, supaya anak-anak muda jadi kenal tentang Kampung Kauman Yogyakarta. Monggo, Pak. Supaya memelihara. Yang tadi memang sedikit saya sebut, Kauman memang kampung yang berdiri lebih dari 50 tahun yang lalu. Kauman berdiri seiring berdirinya Keraton Ngayogyakarta. Kauman mempunyai cerita sejarah, baik sejarah perjuangan, sejarah kemerdekaan, dan kemudian tadi ada wira swastawan, ada pendidikan, semangat pendidikan, dan semangat keulamaan. 3 inilah yang kemudian sampai sekarang harus kita jaga. Dan orang Kauman harus mengerti. Ini hanya bisa mengerti kalau kita belajar sejarah masa lampau. Kebanggaan itu jangan sampai hanya kebanggaan yang semu, tetapi kebanggaan yang sudah kita wujudkan. Maka ini ya, jadi masyarakat selalu kita beritahu hal semacam itu. Sehingga dan semangat homogenitas Kauman kita jaga dalam hal yang kebaikan. Kauman itu 4 RW, tetapi ada kampung Kauman. Ada kegiatan yang kita sebut APP, Arisan Pengabdian Pembangunan di Kauman. Ini sudah 13 periode, 3 tahunan. Jadi dudanya agak unik. Nah, ini yang kemudian kita jelaskan semacam itu, sehingga tiap dudaan selesai, ada dana sekitar 50-100 juta. Ini kemudian kita bagi untuk kegiatan sosial, maupun maju prestasi para siswa. Sehingga tiap-tiap tahun ada hadiah prestasi untuk mereka yang kemudian berjalan dengan baik. Sekarang Kauman juga punya 6 bulan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, karena kebutuhan kegiatan. Hanya yang kemudian kegiatan-kegiatan sekali lagi perlu kemudian dilestarikan dengan dijaga kita bersama. Baik, baik Pak Budi. Matur nuwun sangat Pak Budi atas cerita sejarah menariknya nih. Kalau nggak dari Pak Budi, ini dari siapa lagi nih kita bisa dapat. Matur nuwun Pak Budi. Sama satu lagi, insya Allah kalau misalnya ini pandemi sudah reda, Kauman terbuka untuk kawan-kawan melakukan wisata heritage ya Pak? Ya, pasti kita juga punya saka wisata yang bisa mengantarkan untuk bersuara di Kauman. Kita punya tim saka wisata. Baik, baik. Makasih banyak kawan-kawan semuanya, Bapak Ibu yang sore ini sudah bergabung. Alhamdulillah sinyalnya lancar. Pak Budi juga matur nuwun sangat. Mugi-mugi semuanya sehat selalu. Amin, amin. Amin, amin. Akhir kata saya harus akhiri karena waktu dari Instagramnya juga sudah terbatas. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuwun Pak Budi.